Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurah Ma'rifah dengan NIM 21222432. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum serta penyebab terjadinya kurikulum tersebut. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen Dr. Elvi Rahmi MA yang akan saya jelaskan setelah ini. Langsung saja kepada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam konteks pendidikan, kurikulum ini mencakup segala aspek yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang dimana itu secara sistematis bagi siswa, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun nilai-nilai. Selanjutnya ada tujuan dari kurikulum. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu tujuan dari kurikulum tersebut. Yang dimana tujuan utama dari kurikulum adalah untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang lebih memiliki kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan serta berkontribusi positif dalam masyarakat. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Selanjutnya, masuk kepada pengertian kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang dimana kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini adalah kurikulum yang menekankan pada pencapaian kompetensi tertentu oleh peserta didik. Kompetensi yang dimaksud adalah seperti kemampuan yang dapat diobservasi atau diukur serta dinilai, yang dimana mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. KBK ini juga lebih mengedepankan keterampilan peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan serta mengetahui situasi nyata dibandingkan hanya dengan menghafal konsep. Selanjutnya di mana KBK ini fokus utamanya yaitu pada kompetensi dengan menitik beratkan pada pengembangan kompetensi seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya yang kedua ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang dimana kita mengenal KTSP ini adalah kurikulum yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan kondisi kebutuhan lokal. KTSP ini dirancang oleh masing-masing satuan pendidikan yaitu berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi dengan kebebasan untuk menyesuaikan isi dan metode pembelajaran tersebut. Selanjutnya, fokus dari KTSP ini yaitu yang pertama ada desentralisasi kurikulum, yang dimana setiap sekolah memiliki kewenangan sendiri untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kondisi lokalnya, baik dari segi sumber daya maupun kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya, fleksibilitas dalam pembelajaran, yang dimana KBK ini menggunakan metode pembelajaran dan strategi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Serta selanjutnya yang ketiga ada kurikulum 2013 atau Kurtilas, yang dimana kita mengenal kurikulum ini mengenai pengertiannya yaitu untuk menekankan pada pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam pembelajaran, serta integrasi antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara seimbang. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berkarakter, inovatif, seperti berpikir kritis, kreatif, serta mampu berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik. Selanjutnya ada penjabaran dari kurikulum 2013 ini, yang dimana diantaranya yang pertama adalah pendekatan ilmiah, serta pembelajaran ini didasarkan pada proses ilmiah seperti mengamati, menanya, serta mencoba lalu menalar dan mengkomunikasikan hasil. Selanjutnya ada penilaian otentik, yang dimana penilaian ini dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya kurikulum 2013 ini yaitu pembelajaran tematik yang pada jenjang pendidikan dasar yaitu diintegrasikan dalam tema-tema tertentu yang mencakup berbagai mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar secara holistik. Selanjutnya penyebab terjadinya pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yaitu dilakukan karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perubahan zaman.
seperti tuntutan global dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Beberapa penyebab utama pengembangan kurikulum antara lain, yang pertama yaitu perubahan sosial dan budaya. Ini pasti sangat berpengaruh terhadap perubahan serta pengembangan kurikulum, yang dimana masyarakat juga harus terus berkembang dan pendidikan pun harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini agar relevan dengan kebutuhan peserta didik. Serta yang kedua, adanya tuntutan dunia kerja. Ini sangat berpengaruh juga mengenai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh dunia kerja terus berubah. Sehingga kurikulum ini harus disesuaikan untuk mempersiapkan siswa agar bisa bersaing di dunia kerja nantinya. Serta yang ketiga ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana perubahan teknologi ini semakin terus berkembang serta memerlukan penyesuaian kurikulum agar siswa dapat memahami serta menguasai teknologi terbaru. Mungkin perubahan kurikulum ini dapat secara tidak langsung memberikan respon terhadap dinamika masyarakat dan bertujuan untuk memberikan pendidikan yang relevan, berkualitas, serta adaptif terhadap perubahan zaman. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai kurikulum serta penyebab terjadinya kurikulum tersebut. Demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.